Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Di sini kami dari kelompok 14 izin untuk mempresentasikan hasil dari ujian komprehensif kami yang berbentuk kelompok dalam membuat ekskavator. Nah, di sini kami bertiga kelompok 14, yaitu ada Bang M. Husni Fadil, Imam Akbar, dan saya sendiri Raihan Asri Jaya Putra. Nah, untuk ujian komprehensif yang berbentuk kelompok ini memiliki latar belakang sebagai salah satu syarat pengambilan jadwal sidang skripsi, di mana mahasiswa diminta untuk mendesain ekskavator dengan spesifikasi yang sudah diberikan tiap kelompok, dan memilih dan menghitung analisis seperti mechanical design, kinematika dinamika, getaran mekanis, dan lain-lain. Nah, untuk kelompok 14 sendiri kami memiliki spesifikasi soal yaitu kapasitas bucket 3 meter kubik, maksimum bobot 15 ton, maksimum jangkauan 35 meter. Nah, untuk tujuannya kami mendesain ekskavator dengan standar yang sesuai, menggunakan software CAD dan menganalisis perhitungannya. Berikut adalah standar yang kami gunakan. Kami menggunakan ekskavator CAT336D dan CAT385C by Caterpillar. Nah, dapat dilihat pada gambar di samping bahwa panjang maksimum sebuah ekskavator bukanlah sebuah garis lurus, tetapi ada sudut yang dibentuk oleh boom dan juga arm. Nah, untuk standar yang kami gunakan dapat dilihat pada tabel di samping. Kami mengasumsikan panjang 30 meter dengan cara mengkali dua spesifikasi yang dimaksud di standar berikut. Next. Nah, berikut adalah hasil desain ekskavator yang kami buat. Dapat dilihat dari tampak samping, tampak samping kanan, dan juga tampak bawah kanan sedikit. Next. Nah, berikut sesuai dengan spesifikasi soal yang diberikan untuk kelompok 14. Masa bucket yang kami buat itu sekitar 2 ton, lalu volumenya 3 meter kubik, dan juga maksimal jangkauannya 35 meter. Next. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang simulasi von Mises pada desain ekskavator kami. Mengapa dilakukan simulasi von Mises? Ya, simulasi von Mises ini bertujuan untuk mengetahui apakah material yang sudah kita pilih untuk desain ekskavator ini dapat digunakan dan tidak mengalami kegagalan, sehingga dapat dioptimasi. Nah, untuk material yang kita pilih untuk bucket, arm, dan boom dari ekskavator ini, kita menggunakan steel alloy yaitu Hardox 450 dengan mechanical properties yang sudah tertera di layar, yaitu dengan propertiesnya pertama modulus elastisitasnya sebesar 200.000 Newton per milimeter kuadrat, lalu tensile strength-nya 1663 Newton per milimeter kuadrat, dan yield point-nya sebesar 1350 Newton per milimeter kuadrat dan setara dengan megapascal. Lalu setelah dilakukan simulasi von Mises pada bucket dari ekskavator kami, didapatkan tegangan tertinggi dari bucket itu sebesar 201 megapascal, di mana dari tegangan sebesar 201 megapascal tersebut masih termasuk kategori aman dari mechanical properties Hardox 450, sehingga material steel alloy yaitu Hardox 450 ini dapat digunakan pada desain bucket dari ekskavator kami. Ya, selanjutnya setelah simulasi von Mises pada bucket, kita melakukan simulasi von Mises pada komponen arm dan boom dari ekskavator. Untuk yang sebelah kiri merupakan simulasi von Mises pada arm, yaitu didapatkan tegangan tertinggi atau terbesar pada arm, yaitu sebesar 177,1 megapascal. Lalu untuk simulasi von Mises pada boom, yaitu sebelah kanan, didapatkan tegangan tertingginya sebesar 272 megapascal. Sehingga baik arm maupun boom dengan tegangan terbesar masing-masing masih dalam kategori safe atau aman untuk diaplikasikan pada desain ekskavator yang kami buat, sehingga Hardox 450 cocok.
untuk dibuat pada eskavator. Lalu untuk simulasi von Mises yang terakhir kita aplikasikan pada bucket, arm maupun boom sekaligus. Sehingga saat eskavator diberi pembebanan atau mendapat bobot pada bucket, dapat dilihat bagian stres maupun tegangan yang mana didapatkan setelah dijalankan simulasi von Mises pada eskavator ini. Tegangan terbesarnya sebesar 677 megapascal. Untuk posisi tegangan terbesarnya ini terdapat pada tension bar atau di pin joint antara stabilizer dan tension bar itu sebesar 677 megapascal. Sehingga dengan tegangan tersebut seluruh sistem dari bucket, arm maupun boom masih kategori safe, aman dengan mechanical properties yang dimiliki dari Hardox 450. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan dari perancangan desain kami, yaitu eskavator. Dengan pertama yaitu kami menghitung beban kerja maksimalnya, yang dimana gaya angkat yaitu sama dengan berat material atau beban plus berat bucket, yang dimana dari soal berat material atau beban yang ditampung yaitu 15 ton atau 15.000 kg, dan berat bucket dari desain ini yaitu 2 ton yaitu 2.000 kg, dengan total gaya angkat yaitu 17 ton atau 17.000 kg. Selanjutnya kami menghitung gaya yang bekerja pada silinder hidrolik. Yang pertama kami menghitung dari gaya pada bucketnya di titik A atau momentumnya sama dengan 0, yaitu F-link, yaitu ada F dari lengannya ini dikali dengan jarak antara dua titik lengan yang menggerakkan, yaitu 1483,02 mm, dikurang dengan berat dari B, itu berat pada bucket, dikali jaraknya dengan jarak 24,9 mm, ditambah gaya B, gaya ke atasnya, yaitu gaya angkatnya, yaitu dikali dengan jaraknya. Ditemukan gaya pada linknya yaitu 45.741,2 kg. Dari konstruksi gambar tersebut dapat dicari gaya yang terjadi pada silinder bucket dengan rumus karena ini pada simulasi ini membentuk sudut 26,28 derajat, maka gaya pada silinder bucket bisa dicari dengan gaya pada link tadi dibagi dengan cos 26,28. Ditemukan gaya pada silinder bucket yaitu 51 ton atau 51.000 kg atau sama dengan 500 kN. Selanjutnya kami menganalisis gaya yang ada pada arm atau lengan dari eskavator yang kami desain. Yang pertama yaitu dengan menghitung gaya pada arm atau gaya Fs. Yaitu gaya ini dengan cara gaya dikalikan jarak antara titik temu atau titik tumpu pergerakan dari boom dan arm, dan jarak antara titik tersebut dengan hidrolik dan arm titik pergerakan. Nah, jaraknya yaitu 2317,65 mm dikurang dengan gaya berat dari arm dikali jaraknya dengan titik tumpu yaitu 1480,46 mm dikurang yaitu gaya berat dari bucket dikali jaraknya yaitu 3671,77 mm ditambah dengan gaya angkat dari gaya dari arm dengan jarak sebagai berikut.
Ditemukan gayanya dari yang ada pada arm ini yaitu 81 ton atau 81.600,642 kg. Selanjutnya kami menganalisis juga gaya yang ada pada silinder boom, yang dimana silinder boom merupakan bagian yang paling besar dan paling berpanjang yang sangat memiliki fungsi yang sangat penting pada lengan tersebut karena bisa karena sebagai tumpuan untuk menggerakkan lengan dan bucket yang ada di depannya. Selanjutnya kami menghitung gaya yang ada pada silinder boom dengan mengkalikan jarak antara dua titik tumpu antara frame dan boom dan frame dan hidrolik atau silinder boomnya, yaitu jaraknya 3.293,08 mm, dikurang gaya berat dari boom tersebut dengan jarak antara boom dan frame, titik temu gerak frame, yaitu jaraknya yaitu 8.149,42 mm dikurang dengan gaya arm atau jarak antara arm dengan titik tumpu yang ada pada frame yaitu 21.698,72 mm dikurang gaya berat pada bucket dengan jarak yang paling jauh yaitu dari ujung bucket ke titik temu gerak frame. Selanjutnya ditambah dengan gaya pada bucket sama dengan 0, ditemukan gaya pada silinder boom yaitu 85 ton atau 85.031,26 kg. Karena lengan menggunakan 2 buah silinder hidrolik, jadi gaya yang dialami setiap silinder yaitu dibagi 2. Gaya tersebut 85 ton dibagi 2 hasilnya 42.515,63 kg atau 42,5 ton. Sekian. Selanjutnya kami menghitung silinder hidrolik. Sebelumnya dalam merancang silinder hidrolik pada eskavator ini kami menentukan bahan silinder yaitu dan bahan piston rod. Pada eskavator ini kami desain dari standar Caterpillar 366D. Bahan silindernya SAE 1045 dengan gaya max 60 kg per mm kuadrat dan piston rod dengan material SAE 4140 dengan gaya maksimum 115 kg per mm kuadrat. Pertama kita menghitung momen inersia pada piston rod. Ditemukan momen inersianya yaitu 12,56637,061 mm pangkat 4. Dan kami menghitung luas penampang piston. Ditemukan luas penampangnya yaitu 66.051,98 mm kuadrat. Lalu kami menghitung beban kritis atau F kritikal yang terjadi pada piston rod yang menyebabkan patahan atau tekukan dengan rumus Euler sebagai berikut. Ditemukan F kritikalnya itu 8,50652 kali 10 pangkat 6 Newton. Selanjutnya kami bandingkan dengan gaya yang terjadi pada piston rod, yaitu Fs atau gaya yang bekerja lebih kecil dari F kritikal, yang dimana gaya tersebut berarti gaya kerja tersebut aman dan jauh dari gaya kritikal. Berarti piston rod aman. Selanjutnya kami menghitung tekanan atau P kritikal pada piston rod yang bersumber pada bagian bedang piston dengan sebagai berikut. Ditemukan P kritikal yaitu 128,78 kg per mm kuadrat. Lalu jika tekanan kritis atau P kritikal menyebabkan tekukan sebesar PCR jauh lebih besar dari tekanan kerja, sehingga P tekanan kerja maksimal dari hidrolik yaitu 3,8 kg per mm kuadrat jauh lebih kecil dari P kritikal yang didesain, yaitu 128,78 kg per mm kuadrat, yang dimana berarti desain tersebut pada tekanan kerja aman untuk digunakan. Baik, selanjutnya kami mendesain tebal dinding dari silinder bucket yang aman dengan cara sebagai berikut, yaitu tegangan tarik sama dengan gaya tekanan hidrolik.
tekanan hidrolik per tegangan tarik material per 2 kali tebal silinder. Sebelumnya kami menghitung tegangan tarik yang diizinkan dengan safety factor yaitu sama dengan 6. Maka ditemukan yaitu tegangan tarik material atau batas maksimal tegangan tarik material per safety factor itu 6. Ditemukan yaitu 10 kg, tegangan yang diizinkan 10 kg per mm kuadrat. Maka tebal silinder ditemukan yaitu 55 mm. Sehingga diameter luar dapat dihitung dari rumus sebagai berikut. Dan ditemukan diameter luar yaitu 392 mm. Selanjutnya kami ditemukan maka harus dihitung jarak dari diameter silinder luar tersebut, dihitung aman dengan beban yang sudah kita hitung dari awal, beban silinder yaitu 51 ton. Maka kita menghitung beban kritis yaitu FCR yang terjadi pada silinder. Dapat dihitung dengan rumus Euler. Ditemukan bahwa selanjutnya kita sebelum menghitung rumus Euler tersebut, kita menghitung inersia pada silinder. Ditemukan inersianya yaitu 2373695 mm pangkat 4. Selanjutnya baru kita menghitung dengan rumus Euler, temukan F kritikalnya itu 79 ton, berarti 79,26,60 kg. Yang dimana hasil dari perhitungan beban kritis ini atau F kritikal ini lebih besar dari beban yang dilakukan oleh silinder atau gaya yang dilakukan oleh, maka perencanaan silinder aman terhadap beban. Di mana F kritikal jauh lebih besar, lumayan lebih besar dari F gaya, yaitu 51 ton. Di mana silinder berarti aman. Selanjutnya kita menghitung perancangan pada silinder hidrolik arm, yaitu hidrolik yang berada pada tengah antara boom dan arm. Hidrolik ini spesifikasinya sama hidrolik yang ada pada bucket dengan jarak paling jauh atau yaitu 12.677,78 mm dengan jarak paling tertekan atau jarak minimumnya yaitu 7.492 atau 7.500. Baik, selanjutnya kami menghitung momen inersia pada hidrolik yang ada pada arm ini dengan ukuran yang sama pada hidrolik pada bucket, maka momen inersianya juga sama sebagai berikut. Lalu kami menghitung luas penampangnya. Luas penampang pun juga sama karena luas dari diameter piston dan piston rod juga sama, maka luas penampangnya 66.051,98 mm kuadrat. Selanjutnya kami menghitung beban kritisnya. Beban kritis ini bergantung pada jarak, yaitu jarak dari panjang dari piston rod. Jarak pergerakan panjang dari piston rod yaitu 5.200, maka ditemukan F kritikalnya itu 9,17345 kali 10 pangkat 6 Newton. Ditemukan bahwa gaya kritisnya itu jauh di atas dari gaya yang dihasilkan dari hidrolik arm ini, maka hal tersebut memiliki desain bahwa piston rod ini aman karena F kritikalnya yaitu lebih besar. Lanjut, kita menghitung tekanan kritikal yang bersumber dari bidang piston. Ditemukan tekanan juga sama karena ukurannya sama seperti hidrolik pada bucket, itu 138,88 kg per milimeter kuadrat. Maka ditemukan juga tekanan kerja dari piston hidrolik silinder itu 3,8 kg per milimeter kuadrat, jauh lebih kecil dari tekanan kritikal, maka desain tersebut aman. Lanjut, kita menghitung juga dari tebal desain dinding, sama dengan sebelumnya, tebal desain dindingnya ditemukan 55 mm, dan kita juga menghitung diameter silinder luar, karena ukurannya sama hidrolik sebelumnya, bucket, maka diameter silinder luarnya itu 392 mm. Sekian.
Selanjutnya kita menghitung beban kritis atau F kritikal yang terjadi pada silinder yang bisa menyebabkan tekukan, dapat dihitung dengan rumus Euler. Tapi sebelumnya kita menghitung momen inersia pada silinder. Ditemukan momen inersianya sebagai berikut: 237, 36, 953,6 mm pangkat 4. Dan kita masukkan kepada rumus F kritikal, yaitu rumus Euler tadi, dengan jarak minimum atau jarak panjang minimum dari hidrolik arm, yaitu 7.500 mm. Ditemukan F kritikalnya itu 79 ton atau 79.026,60 kg. Maka beban kritis jauh lebih besar dari beban yang diterima oleh silinder atau beban kerja. Maka desain tersebut aman. Selanjutnya kami juga menghitung perancangan dari hidrolik pada boom, yaitu bagian paling besar hidrolik yang lumayan paling panjang. Dengan pertama kita menghitung momen inersia, tapi diameter piston dan piston rod tetap sama, diameter dan ukuran dari hidrolik ini tetap sama pada hidrolik sebelumnya. Maka momen inersianya juga tetap sama, luas penampangnya juga tetap sama. Yang membedakan itu beban kritisnya, karena jarak dari pergerakan dari piston rod ini lumayan jauh, yaitu 5.700, maka F kritikalnya juga berubah, yaitu 7,3466 kali 10 pangkat 6 Newton. Yang dimana beban kerjaan piston rod lebih kecil, yang menyebabkan piston rod aman, karena beban kerjanya itu 500 kN dengan beban kritisnya itu 7,3 kali 10 pangkat 6 kg. Selanjutnya kami menghitung juga tekanan kritikal piston rod yang bersumber pada bidang piston. Ditemukan P kritikalnya yaitu 111,49 kg per mm kuadrat. Maka P kritikal ini jauh lebih besar dari tekanan kerja dari piston dari hidrolik, yaitu 3,8 kg per mm kuadrat, yang dimana desain tersebut aman. Selanjutnya kita menghitung tebal dinding dari silinder bucket ini dengan persamaan sebagai berikut, yaitu tegangan tarik sama dengan tekanan hidrolik per diameter per 2 kali tebal silinder. Sebelumnya kita mencari tegangan tariknya dulu. Tegangan tarik yang allowable yang diizinkan yaitu dengan safety factor 6, maka ditemukan tegangan tarik allowable yaitu 10 kg per mm kuadrat. Maka tebal silindernya yaitu ditemukan 55 mm. Dan kita mencari juga silinder luarnya sama dengan hidrolik sebelumnya, yaitu diameter silinder luarnya yaitu 392 mm. Harus dihitung lagi apakah aman dengan beban yang diterima oleh silinder, yaitu gaya 51 ton. Selanjutnya kita menghitung beban kritis atau F kritikal yang akan temukan dengan rumus sebagai berikut. Tapi sebelum kita menghitung momen inersianya dulu, momen inersianya sama seperti sebelumnya, 2373695,3,6 mm per 4, yang dimana kita menghitung F kritikalnya dengan jarak minimum dari pergerakan, jarak minimum dari panjang si hidrolik itu 7.700, maka ditemukan F kritikalnya 79 ton. Dan bisa dilihat bahwa F kritikal jauh lebih besar dari gaya yang diterima oleh silinder, maka desain silinder tersebut aman.